kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis ilmu, insya Allah. Semua ini tidak akan terlaksana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya. Dan nikmat yang paling utama, nikmat yang paling tinggi dan sehebat-hebatnya nikmat adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Wa a'dhamun ni'am wal iman wal Islam. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Beberapa saat yang lalu kami menyampaikan yaitu tentang surat Al-Jasiyah, di mana surat Al-Jasiyah ini mengingatkan kepada kita untuk tidak memperturutkan atau menuhankan hawa nafsu kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kalian melihat seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah atau sebagai sesembahan? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Ketika hawa nafsu sudah menjadi nomor satu, maka Allah akan menceritakan atau memberitahukan tentang akibatnya. Akibatnya yang pertama adalah wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan menutup atau akan menyesatkan ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah akan menutup pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala 'ala basarihi ghisawah. Dan Allah akan menjadikan penglihatannya itu penuh dengan keraguan. Fama yahdihi min ba'dillah. Dan siapa lagi yang akan memberi petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tadzakkarun, apakah kalian tidak memikirkannya? Jamaah rahimakumullah, maka pada pagi hari ini kita akan menyuplik satu dari surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23 itu, yaitu famay yahdihi mim ba'dillah. Dan siapa lagikah yang akan memberikan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk adalah merupakan hak Allah yang disebut dengan hidayah, dan hanya Allah saja yang akan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Keluarga orang-orang terdekat Allah itu saja tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya yang paling membuat bersedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib begitu menyayangi Nabi Muhammad, begitu mencintai Nabi Muhammad, melindungi Nabi Muhammad, baik dengan harta maupun dengan kekuasaannya, sampai suatu hari orang-orang kafir Quraisy ini memberikan atau mengadakan negosiasi kepada Abu Thalib. Kenapa? Karena membujuk Nabi Muhammad tidak bisa, membujuk Nabi Muhammad selalu ditolak, maka kemudian mereka menyangka bahwa ketika yang meminta itu adalah pamannya, maka mereka menyangka, wah ini Nabi Muhammad pasti akan mengikutinya, akan menturutinya. Maka kemudian ketika itu Abu Thalib sebetulnya sangat bersedih untuk membujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad pulang dari dakwahnya, maka ketemulah Nabi Muhammad dengan Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib mengungkapkan apa yang menjadi keinginan orang-orang kafir. Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, engkau adalah anakku yang paling aku cintai. Tetapi aku juga sangat menyayangi dan dihormati oleh kaumku.
Maka aku ingin jangan kau buat permasalahan antara diriku, dirimu dan dirinya. Jadi jadi jangan buat permasalahan antara diriku, dirinya dan dirimu. Artinya Abu Thalib ingin supaya Nabi Muhammad dengan ketulusan hatinya meninggalkan dakwah. Lah ketika itu Nabi Muhammad sangat-sangat bersedih. Kenapa? Karena selama ini Abu Thalib melindungi, mendukung dan tidak pernah mengusik sama sekali apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maka kemudian Nabi Muhammad pun mengatakan, wahai pamanku, meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan kewajiban dakwah ini, maka tolong beritahu kepada mereka, tidak pernah akan aku tinggalkan sampai aku yang binasa atau kekafiran yang binasa dari muka bumi ini. Maka kemudian Nabi Muhammad lari dari Abu Thalib, menyangka bahwa Abu Thalib sudah tidak mendukung lagi. Abu Thalib sudah tidak cinta lagi kepada Nabi Muhammad, lebih memilih kaumnya daripada Nabi Muhammad. Maka kemudian Nabi Muhammad lari dari Abu Thalib. Kemudian di tengah lari dari Abu Thalib inilah Abu Thalib kemudian memanggil lagi Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, datanglah kemari. Dipeluklah Nabi Muhammad oleh Abu Thalib. Kemudian beliau mengatakan, lanjutkan apa yang kau inginkan. Sekali-kali aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada mereka. Maka kemudian menangislah Nabi Muhammad. Ternyata Abu Thalib masih di pihaknya atau masih mendukung apa yang dilakukan olehnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian singkat cerita, ketika Abu Thalib meninggal dunia, maka kemudian yang menunggui, yang mentalkin, jadi yang menunggui mentalkin Abu Thalib ada dua kubu. Kubu yang sebelah kanan Nabi Muhammad, Qul la ilaha illallah yakunu hujjatan li 'inda rabbi. Wahai Abu Thalib, ucapkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah yang akan menjadi hujjah atau menjadi dalil memohonkan ampun terhadap Abu Thalib kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika melihat sebelah kiri ditunggui oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Thalib, jangan lupa Tuhan-Tuhan kita. Mana, Lata, Uzza. Sebelah kanan Nabi Muhammad, la ilaha illallah. Sebelah kiri Abu Lahab, Abu Jahal mengingatkan dengan Tuhan-Tuhannya, Mana, Lata, Uzza. Maka kemudian qadarullah, Abu Thalib meninggal dalam keadaan menghadap sebelah kiri. Betapa bersedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang paling mencintai, paling mendukung, melindungi, tapi ternyata kemudian secara kasat mata di hadapan beliau Abu Thalib meninggal ketika menghadap kepada teman-temannya. Maka kemudian ketika itu Abu Lahab, Abu Jahal bertanya kepada Nabi Muhammad. Tapi pertanyaan yang untuk menjatuhkan. Beliau atau Abu Jahal bertanya, ya Muhammad, di manakah posisi pamanmu yang telah mencintaimu, melindungimu di hadapan Tuhanmu? Artinya Abu Lahab, Abu Jahal ini akan bertanya, Nabi Abu Thalib ini masuk surga atau bagaimana? Selama ini sudah melindungi, sudah menjaga, sudah membela dari kaum kafir.
Maka Nabi Muhammad ketika itu tertunduk. Beliau bingung menjawabnya, menika nggih. Mau menjawab bagaimana? Akhirnya kemudian turunlah apa yang di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Maka nali nabiyyin wala li mu'minin ayustaghfaro lil kafirin walau ulil qurba." Tidaklah layak bagi seorang nabi ataupun orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang kafir meskipun mereka adalah keluarga dekat. Maka jamaah rahimakumullah, jelas di tengah kegalauan beliau Nabi Muhammad, kemudian Allah mempertegas tidak layak seorang nabi untuk memohonkan ampun ataupun seorang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang kafir meskipun mereka adalah keluarga dekatnya. Jamaah rahimakumullah, ini sekelumit cerita tentang hidayah. Betapa hidayah adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nabi yang lain, Nabi Nuh, istrinya tidak beriman, anaknya juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal beliau adalah seorang nabi. Kemudian seorang bapak, kalau Nabi Nuh bapaknya beriman, istrinya tidak beriman. Kalau Fir'aun istrinya beriman, bapaknya tidak beriman. Aisyah namanya. Jadi Aisyah itu beriman kepada Allah, tetapi suaminya kufur kepada Allah. Sementara yang suami istri itu kompak, tidak beriman, bahkan memusuhi nabinya adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu adalah istri dan suaminya kompak untuk memusuhi dakwah Nabi. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran, Tabbat yada abi lahabi watab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron dzata lahab wa mra'atuh. Jadi suami istri itu diabadikan di dalam surat Al-Lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Suaminya memusuhi Nabi, istrinya mendukung suaminya untuk menggagalkan dakwah. Mungkin kalau suaminya di jamaah bapak-bapak menikah, jamaah kerja bakti, jamaah yasinan, jamaah. Kalau istrinya jamaah PKK, terus arisan gitu. Jadi menggagalkan. Setiap kali Nabi Muhammad berdakwah di hadapan orang-orang, maka setiap kali itu pula Abu Lahab datang. Dia bertanya, siapa itu tadi yang khutbah, atau siapa tadi yang ceramah, atau siapa tadi yang dakwah. Maka kemudian orang-orang menjawab, dia adalah Muhammad. Maka kemudian Abu Lahab mengatakan, Muhammad telah berbohong. Faqad kadzdzaba Muhammad, kata Abu Lahab. Jadi setelah dakwah kemudian dimentahkan lagi. Dakwah kemudian dimentahkan oleh Abu Lahab. Nah, ini jamaah rahimakumullah tentang orang-orang yang meskipun orang dekat dengan para nabi, tetapi kadang-kadang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita termasuk semoga orang-orang yang mendapatkan hidayah. Setiap kali kita mendengar undangan, panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita menghadirinya, itu adalah ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan kita setiap hari berdoa meminta memohon. Di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.
Lah, ketika kita kemudian mendapatkan jalan yang lurus, berarti kita dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Setiap kali kita berdoa, bahkan mungkin lebih dari 17 kali. Kenapa? Karena di dalam setiap kali rakaat ada surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada doa ihdinas siratal mustaqim. Maka bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah? Yang pertama, dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Jadi ketika kita mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam beribadah, maka bersyukurlah bahwa kita sedang mendapatkan hidayah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah, menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan niat. Jadi kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, berarti kita mendapatkan hidayah. Dalam perjalanan, waktu sudah memasuki waktu zuhur, tiba-tiba kita ingin sholat zuhur berjamaah, di hadapan kita ada tulisan masjid 100 meter lagi, itu berarti salah satu indikator kita mendapatkan hidayah. Ketika kita mau bangun malam umpamanya, wah saya kok ingin sholat tahajud umpamanipun, begitu jam 3, jam setengah 4, tiba-tiba kita dibangunkan oleh Allah, berarti kita mendapatkan hidayah. Dimudahkan oleh Allah baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Secara lahiriah kita disediakan fasilitas dengan baik. Mau sholat jamaah ada masjid, mau sholat jamaah masjid dekat, itu berarti secara lahiriah kita dimudahkan. Secara batiniah kita disemangatkan untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan hidayah adalah disebut nama Allah bergetar hatinya. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Seorang yang beriman itu adalah mereka-mereka yang ketika disebut nama Allah bergetar. Ibu-ibu sampun bergetar napa dereng? Nek dereng bergetar ngendikanipun Ustadz Haris kan digetar-getarkan, dikerenyes-kerenyeskan. Maka kan ada juga orang yang ketika zikir, wirid itu dengan gerakan-gerakan. Kenapa? Karena untuk menggetarkan hati. Hati itu kalau tidak digerakkan kadang-kadang tidak bergerak nih mungkin. Ada yang la ilaha illallah mamane, ada yang subhanallah, subhanallah, itu kan dalam rangka untuk menggetarkan. Dan ada juga orang-orang yang ketika sholat juga ada gerakan-gerakan yang aneh-aneh menikah. Padahal itu kalau di dalam kajian yang lain beberapa ciri-ciri godaan setan nanti di dalam sholat. Contohnya umpamanipun tidak ingat Allah, kemudian banyak bergerak itu juga merupakan godaan setan. Ada orang yang sholat itu kan gerakannya sampai memutar-mutar tangan. Allahu Akbar. Nah, itu ada itu. Wallahu alam itu kenapa kemudian memutar tangannya. Tapi saya pernah bertanya, betul atau tidak jawabannya, bahwa tangan kanan itu kan tangan yang utama. Kalau makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, gitu. Nah, kemudian ketika kita meletakkan tangan di dada kita,
Yang terletak itu kan, yang nempel itu kan kiri, gitu. Maka karena tangan kanan itu tangan yang lebih utama, sehingga tangan kanan dulu yang ditempelkan. Nah, ditempelkan dulu, baru kemudian tangan kiri. Itu untuk memformalisasi bahwa yang menempel di dada itu adalah tangan kanan dulu. Tapi wallahu a'lam niki. Jamaah rahimakumullah, ini tentang hidayah. Pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat. Wa idza tuliyat alaihim ayatu wajilat qulubuhum nggih, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Ketika disebut nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, melihat alam sekitar, maka kemudian bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Walladzina yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan harta yang diberikan oleh Allah mereka menafkahkannya. Ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan benar. Jadi ciri atau indikator kita mendapatkan hidayah, yang pertama tadi dimudahkan dalam beribadah, yang kedua bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, bertambah imannya, tawakal hanya kepada Allah, mendirikan sholat dan menafkahkan harta. Ketika kita bisa melakukan ini semua, maka bersyukurlah. Berarti Allah sedang mencerahkan dengan hidayah-hidayahnya. Dan yang ke berapa menikah? Yang ke-7 atau yang ke-8? Barang siapa yang berpegang teguh dengan tali agama Allah, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ketiga. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, maka dia adalah orang yang sedang mendapatkan hidayah di jalan yang lurus. Jamaah rahimakumullah, kemudian berusaha untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Itu adalah mereka-mereka yang mendapatkan hidayah. Kenapa? Dengan membaca Al-Quran berarti kita membaca petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itu adalah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka ketika kita diberi semangat oleh Allah untuk membaca Al-Quran, mendekatkan diri dengan Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran, berarti kita sedang mendapatkan hidayah. Kenapa? Al-Quran adalah petunjuk. Rasulullah menyampaikan di dalam Al-Hadis, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian 2 urusan. Lan tadillu abadan, kalian sekali-kali tidak akan tersesat. Intamasaktum bihima, ketika berpegang teguh kepada duanya. Wahwal Quran wa sunnah Rasul, dia adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya yang mendapatkan hidayah adalah mereka-mereka yang gemar untuk bersedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Mereka-mereka yang menafkahkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Jamaah rahimakumullah, menafkahkan harta, bersedekah, infak, itu merupakan perintah Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pagi kita didatangi oleh 2 malaikat. Jadi malaikat ini setiap pagi, bukan hanya pagi nih, setiap pagi dan sore datang kepada kita.
mendoakan kita. Doa yang pertama, Allahumma a'ti munfikon kholafan. Ya Allah, berilah orang yang bersedekah ini dengan ganti yang lebih baik. Jadi kita didoakan. Ketika kita bersedekah, maka kita sedang didoakan oleh malaikat. Pagi ini ada yang bersedekah, ucapkanlah amin. Amin, amin. Kenapa? Karena sedang didoakan oleh malaikat. Sementara yang kedua, malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah orang yang mumsik, itu orang yang memegang hartanya dengan kuat. Artinya bakhil, bahasa Jawanya cedil. Itu dengan talafan, dengan kerugian. Jadi pagi dan sore itu didoakan oleh malaikat. Yang satu mendoakan dengan ganti yang banyak, yang satu mendoakan dengan kerugian yang banyak. Maka jamaah rahimakumullah, sedekah itu kan dalam arti umum. Arti umum sedekah itu kan kebaikan. Ibu-ibu setiap hari memberi uang saku kepada putra-putrinya, itu sebetulnya sedekah. Maka ketika memberikan ini jangan kemudian sambil merengut, harus selalu tersenyum. Kenapa? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan perengutan, dengan menyebut-nyebut sedekah, dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Pamannya nggih putra-putri bola-bali nyun sangu mawon. Bu sangu, sekali masih senyum, Bu sangu 2 kali sudah agak sedikit, nah, Bu sangu 3 kali sudah agak sedikit merengut. Maka ketika merengut jangan memberi itu. Bu sangu, sebentar dik, ibu masih merengut atau enggak? Lagi kenapa sih? Karena kalau sedekah sambil merengut itu tidak diterima oleh Allah. Oh begitu ya Bu, iya. Jadi ibu itu memberikan uang kepada adik itu sedekah. Oh begitu ya Bu, iya. Lah adik-adiknya pinter. Loh sedekahnya bagaimana sih? Didoakan oleh malaikat. Ya Allah, berilah orang yang bersedekah ini dengan ganti yang banyak. Adiknya pinter. Ibu mau ganti yang lebih banyak enggak Bu? Oh iya, berarti sedekahnya harus lebih banyak, biar gantinya lebih banyak. Jadi adik-adik nanti kalau mau minta uang saku, jangan minta Bu uang saku, jangan. Tapi mintanya Bu sedekah, sedekah kepada putra-putrinya. Nah ini beda, innamal a'malu bin niyat. Jamaah rahimakumullah, kaitannya dengan sedekah kita kaitkan dengan beberapa hari yang lalu viral di media sosial menika nggih. Jadi sesajen ditendang di Gunung Semeru. Jadi pada hakikatnya kita mempunyai satu keyakinan bahwa yang namanya sedekah itu adalah pertama perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, sedekah itu menolak keburukan. Jadi ada sedekah tolak bala, itu juga ada. Tapi berbeda dengan sesajen, ngoten nggih. Hanya saja mungkin kadang-kadang salah kaprah nopo bener ora lumrah niku wis sami nggih. Jadi orang Jawa itu kan kadang-kadang ada budaya selamatan nggih Bang nggih. Ayo selamatan. Makan-makan selamatan. Mau berangkat haji, selamatan. Mau umroh, selamatan. Mau mondasi, selamatan. Mau naik boto, selamatan. Lah, selamatan itu sudah menjadi bahasa Jawa. Selamatan. Bapak-bapak kalau dipanggil, diundang, diajak untuk ayo, podo selamatan. Ngoten sing dipikirkan biasanya napa Pak? Daharan gimana? Ayo podo selamatan, mesti mangan-mangan nih. Nggih leres.
Ayo padha slametan. Umpamane wonten melih nggih tamu mau pamit pulang ora entuk nek hurung slametan. Berarti tidak boleh pulang sebelum makan-makan. Jadi slametan itu sudah menjadi bahasa Jawa yang artinya adalah makan-makan. Padahal secara bahasa slametan itu kan berasal dari kalimat selamatan yang artinya mohon keselamatan. Berasal dari kalimat selamat. Memang banyak ya bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Jawa itu. Dilalah. Dilalah niku juga bahasa Arab sudah masuk ke dalam bahasa Jawa. Napa melih ditambahi dilalai. Wah, padahal itu kan fi dzilillah. Di dalam lindungan Allah, di dalam naungan Allah. Tapi bahasa Jawa dilalah niku artosipun beneran, kebetulan, gitu. Padahal di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua adalah kehendak Allah, lindungan dari Allah. Mungkin dulu kenapa ya? Kok dilalah dados bahasa Jawa nih? Padahal bahasa Arab nih. Mungkin para wali songo, orang-orang bijak dulu, wah, fi dzilillah. Ada orang mau berangkat kantor, nunggu angkot, terus ada saudaranya pakai sepeda motor. Wow, orang ketiga itu fi dzilillah. Oh, terus kemudian paham, oh fi dzilillah. Oh, bahasanya kebenaran ngoten gitu. Kebenaran. Sama juga saya diceritani oleh guru bahasa Indonesia. Kerambil itu sebetulnya berasal dari orang Belanda. Ketika orang Jawa mengambil belum diberi nama itu, belum diberi nama buah apa itu, kemudian orang Jawa diperintah oleh orang Belanda untuk mengambil pohon kelapa, buah pohon kelapa. Dilalah jatuhnya di laut. Maka kemudian apa? Karam ambil. Oh, kayak jenengi kerambil toh. Karam ambil. Akhirnya orang Jawa berkesimpulan, oh kerambil. Lah dilalah nggih ngoten mungkin nggih. Saking biasanya mendengar sesuatu yang kebetulan fi dzilillah. Oh, berarti sing beneran dilalah. Lah itu akhirnya menjadi bahasa Jawa. Lah jamaah rahimakumullah, termasuk selamatan. Ketika mengundang orang daharan, ayo selamatan. Padahal selamatan itu adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari sedekah kita. Di dalam al-hadis Rasulullah menyampaikan, as-shadaqatu tamna'u maitatassu. Sedekah itu mencegah dari kematian yang buruk. Jadi kalau kita ingin meninggal dengan husnul khotimah, meninggal dengan dalam keadaan yang baik, maka perbanyaklah sedekah. Jadi sedekah itu memang untuk menolak bala itu ada. Tapi sedekahnya bukan kepada yang lainnya. Sedekahnya tidak kepada makhluk gaib, kepada yang bau rekso, Gunung Sindoro, mamane nggih mboten. Itu tidak. Sedekah itu niatnya ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Sementara makanan, buah-buahan, daging dan lain sebagainya kita makan bersama-sama. Tidak kemudian kita letakkan di bawah jembatan, di perapatan atau di Gunung Sindoro niku mboten. Ibu-ibu cok masang sesajen teng perapatan Binangun niki mboten. Lah mboten usah nggih mboten. Percuma. Lah itu akan dimakan siapa nih? Maka kemarin Bapak Quraisy Shihab itu menyampaikan dengan Mbak Najwa menyikapi tentang sesajen ini. Ketika ngelarung kepala kerbau, larung bucu, nasi kuning, ingkung, gimana? Ke tengah lautan. Dengan niat untuk memberi makan ikan, ya tidak apa-apa. Jadi kalau niatnya memberi makan ikan, mboten napa-napa. Tapi kok makan ikan pakai ingkung, gimana?
Nek makan ikan nggih kagem pelet, anggempur gimana? Itulah. Atau dengan tapi makan ikan boleh senengen nggih kepala kerbau, ingkung. Tapi kalau kemudian yang kedua nih, kalau memberikan itu semua untuk keyakinan di luar yang lahir-lahir ini, yang lahiriah atau keyakinan yang gaib, lah itu yang tidak boleh. Jadi memberi sesajen untuk yang gaib-gaib. Naudzubillah, umpamanya minta maaf untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala gimana? Allah menjelaskan, menegaskan di dalam Al-Qur'an, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh dengan alam semesta. Lah alam semesta saja tidak butuh, apalagi hanya setampah menikah itu lebih tidak dibutuhkan lagi. Yang membutuhkan itu adalah manusia. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita melihat film Sang Pencerah menikah Kiai Haji Ahmad Dahlan, di prolognya ketika itu masyarakat di sekitar Kauman Jogja menikah kan ya secara umum itu miskin harta, miskin ilmu, miskin keyakinan, miskin ibadah, serba miskin menikah. Lah maka kemudian ketika beliau mendapatkan sesajen-sesajen di bawah pohon beringin, itu diambili oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, menyuruh pada murid-muridnya. Terus diapakan? Dibagikan kepada sesama untuk para fakir miskin. Lawang para fakir miskin saja masih banyak yang membutuhkan, kok malah dibagi-bagikan kepada yang tidak genah-genah menikah. Nah ini tentu saja hal ini kami sampaikan karena ini di masjid, di majelis taklim, kajian ilmu agama, maka seperti itu tentu saja haram dilakukan karena termasuk kemusyrikan. Tapi nanti kalau keluar dari majelis taklim, di pasar, di mana orangnya banyak, bukan hanya orang yang beriman saja, orang yang muslim saja, tentu saja kita harus berbijaksana dan bijak sini, gitu. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu piknik ke Bali, gitu, itu harus menyesuaikan. Kenapa? Karena di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Artinya desa mawa napa niku? Desa mawa cara. Jadi tidak sama, apalagi itu sudah menyangkut keyakinan. Jadi tidak boleh kita serta-merta kemudian wah ini kemusyrikan, ini harus dibuang. Ini menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita yakin dalam agama kita, tapi mereka juga punya keyakinan yang harus kita hormati. Allah sendiri melarang menikah. Jangan kau hina Tuhan-Tuhan mereka. Nanti mereka akan menghina Tuhan kita. Jangan kau hina sesembahan mereka, mereka akan menghina sesembahan kita. Karena kita berhak menghina mereka, mereka juga berhak menghina kita menikah. Maka untuk supaya kita dihormati, pasti kita harus menghormati terlebih dahulu. Jamaah rahimakumullah, jadi dalam agama kita, agama Islam, kita juga mempunyai satu keyakinan, yaitu sedekah menolak musibah. Sedekah menolak bala, tapi bukan dengan cara sesajen. Di dalam hadis yang lain disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Jadi sedekah menutup 70 pintu menika, masyaallah. Maka perbanyaklah sedekah. Kalau mau bepergian, kadang-kadang ada beberapa orang yang sedekah dulu, nggih mboten? Umpamanya ketika menemukan pengemis atau orang yang meminta-minta, biasanya 2.000, wah ini karena mau bepergian, kolo-kolo 20.000. Itu dalam rangka supaya fi amanillah tadi itu. Jadi perjalanannya lancar, perjalanannya tidak menemui kendala atau musibah.
tasuddu sab'ina baban minassu, 70 pintu keburukan. Jamaah rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa hidayah yang kami sampaikan dari awal tadi memang hak mutlak Allah. Oleh karena itu setiap hari kita berdoa. Dan ketika kita sudah menjadi muslim atau kebetulan muslim, nggih Ibu-ibu nggih. Karena umat Islam itu kan dibagi 3 napa sekawan niku nggih. Yang pertama kebetulan muslim atau kebetulan Islam. Yang kedua Islamnya kurang betul. Yang ketiga Islamnya tidak betul. Yang keempat betul-betul Islam. Nah, kita ini kebetulan Islam atau kebetulan Muslim. Maka kemudian setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah Islam, tetapi kemudian mari kita tingkatkan keislaman kita dengan ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketika kita berdoa memohon kepada Allah, maka ciri-ciri doa kita dikabulkan. Tadi kita sampaikan, dimudahkan dalam beribadah, diberi keistiqomahan, digetarkan hatinya, ditambah keimanannya, bersedekah, tawakal hanya kepada Allah, mendirikan sholat. Kemudian untuk sedekah, kami lebih perluas lagi mengaitkan dengan yang kejadian akhir-akhir ini, yaitu seseorang menendang sesajen. Dan itu katanya orang Wonosobo gitu, Bang. Jadi menendang sesajen itu nggih Wonosobo kelahirannya saja, tapi kemudian sudah berpindah-pindah kemana-mana. Jadi menetapnya di Jogja. Kita yakin bahwa sedekah itu bisa memberi keselamatan fidini wa dunya wal akhirah. Bahkan seorang yang meninggal dunia pun ketika memohon kepada Allah untuk diberi kehidupan lagi, pertama yang akan dilakukan adalah sedekah. Rabbi laula akhortani ila ajalin musamma. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib li an atasaddaq wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya Engkau memberikan waktu meskipun hanya sedikit, sebentar, supaya aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang sholih. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kebenaran, kami hanya menyampaikan. Bila ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar kebodohan kami di dalam menyampaikannya. Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.